Halo semua, kali ini saya ingin menampilkan beberapa foto dan video saat pertama kali rumah kabin JJ Jahra dirancang. Jadi ini tampilan foto pertama, bisa dilihat jembatannya pun masih jembatan bambu, kemudian bentuknya ada lahan sedikit, di belakangnya pesawahan. Bentuk bangunannya pun masih bangunan lama. Jadi ini adalah bentuk pertama kali waktu rumah kabin JJ Jahra lahannya diakuisisi atau dibeli. Kemudian ada juga, nah ini tampilan dulu difungsikan sebagai musola. Jadi ada rumah oleh Pak Haji pemiliknya itu digunakan untuk tempat sholat atau singgah atau istirahat. Jadi bentuknya seperti ini, di belakangnya ada sawah, kemudian di bawahnya itu ada kolam ikan. Itu saya pakai buat mancing ikan-ikan sawah kayak ikan betik atau ikan gabus, atau kadang ikan sungai, ikan lundu atau ikan keting. Ini bentuk-bentuk pertama kali saat rumah kabin JJ Jahra baru diniatkan. Kemudian setelah itu saya kepikiran, kelihatannya bagus juga nih kalau saya buat rumah kabin bentuknya. Dulu saya pernah kepikiran kalau tinggal di suatu pedesaan atau punya rumah tempat buat istirahat atau weekend, kelihatannya bagus juga. Jadi akhirnya saya coba cari-cari kira-kira ada apa enggak. Nah, di sini saya akan tampilkan dalam bentuk slideshow. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk rumah kabin saat pertama kali diniatkan. Ini adalah beberapa contoh yang diinginkan. Saya coba cari juga di Facebook. Ada bentuk seperti ini, ada bentuk yang lain-lain. Ada juga bentuk yang 2 tingkat. Ada contoh lainnya seperti ini. Nah, setelah bentuk-bentuknya jadi, apa langkah pertama yang dilakukan? Langkah pertama adalah membuat jembatan. Membuat jembatan karena saya akan butuh meratakan tanah, kemudian juga mengangkut barang-barang dan lain-lain. Kalau masih dalam bentuk jembatan bambu akan kesulitan. Untuk membuat jembatan ini saya mesti izin pada pihak Jasa Tirta karena ini adalah wilayah pengairan dan izinnya itu ada biayanya. Kemudian juga bentuknya harus sesuai, dalam artian jangan sampai jembatan yang dibangun nanti malah menghambat aliran sungai atau jadi tempat berkumpulnya sampah. Jadi itu ada tanggung jawab juga di situ. Nah, ini bentuk rumah kabin yang tadi saya bilang, masih rumah sebelumnya, ada banyak pohon kelapa, ada sawah juga saat itu. Bentuknya memang bentuk seperti rumah lama. Ini ada rekan saya Irul dan adik saya Kicen waktu berkunjung saat baru melakukan penebangan pohon-pohon serta membongkar gudang. Nah, ini bentuk rumah kabin kalau dari depan pertama kali. Jadi bisa dilihat tanah daratnya atau tanah untuk dibangunnya juga sedikit sekali. Tapi punya kelebihan, tepat di depannya ada sungai dan di belakangnya ada sawah. Jadi untuk bangunan yang tidak terlalu luas, saya pikir masih cukup masuk akal buat tempat istirahat atau saya menginap pada saat akhir pekan. Ini bentuk depannya. Saat itu
jembatannya dihalangi pagar supaya jangan dipakai sebelum keras, takutnya malah merusak bangunan, merusak jembatan saat belum selesai sudah digunakan. Meskipun belum jadi, tapi suasananya itu adem, sejuk. Jadi salah satu favorit saya itu makan bersama, lesehan, gelar karpet atau gelar tikar di pinggir sawah seperti ini. Untuk makanannya saya memesan pada Pak Amoy, makanan lokal ya, sayur asem, lauk pauknya. Nah ini pada saat kumpul bersama, pernah waktu itu kumpul bersama, makan bersama seadanya di pinggir sawah yang habis dipanen. Setelah jembatan jadi, langkah paling awal adalah meratakan lahan, menguruk, melakukan pengurukan. Dan untuk urukan ini tidak bisa pakai truk, tidak bisa pakai dump truck, melainkan menggunakan mobil bak kecil karena terkait dengan daya tahan dan kekuatan jembatan yang dibangun. Nah ini meratakannya butuh ketinggian cukup tinggi, sampai mungkin sekitar 1 meter lebih, dan butuh sampai beberapa ratus mobil bak sampai tanahnya itu sudah bisa digunakan untuk membuat bangunan. Untuk pengurukan ini saya memesan pada warga sekitar, baik mobil baknya, kemudian juga tanah pengurukannya maupun tenaga kerjanya. Jadi selalu menggunakan prinsip empowering, memberdayakan masyarakat dan warga sekitar. Salah satu efek dari pengurukan ini adalah ada beberapa pohon yang akhirnya malah meranggas, malah mati, mungkin karena urukannya terlalu tinggi sehingga pohon tersebut tidak bisa berlanjut hidup. Beberapa pohon misalkan seperti pohon mangga, kemudian pohon pete, dan pohon sukun, itu beberapa mati dan terpaksa saya mesti ganti dengan tanaman baru. Nah ini adalah saat pertama kali saya ingin membuat rumah kabin, bentuknya nanti seperti apa. Jadi saya diberikan beberapa contoh, salah satu pilihan saya adalah modelnya seperti ini. Jadi ada bangunan di dalam buat menginap, dan di bagian depan ada ruangan berkumpul. Kalau ukurannya mungkin akan cukup besar karena saya datang dari keluarga besar dan saya ingin depannya itu bisa dipakai berkumpul oleh baik keluarga maupun oleh tim-tim excellent maupun PT Aktiva tempat saya bekerja. Jadi bentuknya waktu itu saya pilih 6 kali 8 meter. Jadi terdiri dari 4 kali 4 meter, 4 kali 6 meter itu untuk bagian belakang dan 4 kali 6 meter untuk bagian depan. Jadi cukup luas tempatnya, dan ada pertimbangan apakah waktu itu disekat atau tidak. Pilihannya itu tidak disekat supaya
lebih luas, dan kalau misalkan dipakai untuk sholat ataupun pas kumpul bersama bisa menampung jumlah yang cukup luas. Nah, ini contohnya lagi. Ini contoh yang mungkin lebih tepat, tapi bukaan pintunya nanti atau tangganya itu bukan lewat depan melainkan lewat samping, karena menyesuaikan dengan bentuk yang ada. Jadi waktu itu saya minta pada pemesanan yang saya pesan dari Palembang. Jadi saya pesan secara online, saya tinggal sampaikan bentuk yang saya inginkan, kemudian ukurannya, kemudian juga saya minta tempat bukanya seperti apa. Setelah disepakati, nanti dari pihak yang pembuat, dalam hal ini pembuat rumah kayu itu, dia datang untuk melakukan survei. Jadi di bawahnya itu ada umpak batu, karena di bawahnya nanti akan saya manfaatkan untuk kolam ikan, sedangkan di bagian atasnya itu terdiri dari 2 bangunan, yaitu bangunan tertutup untuk tempat menginap dan bagian depan tempat untuk berkumpul. Seperti ini. Bangunannya full rumah kayu karena memang keinginan saya itu adalah rumah kabin dalam bentuk rumah kayu, bukan rumah bangunan permanen dari tembok maupun semen atau bata, kecuali umpak batunya. Saya juga memesan gazebo diberikan sebagai bonus. Nah, ini suasana waktu awal-awal dirancang. Jadi rumah kayunya itu dirancang dulu bentuk knockdown, bentuk rakitan di Palembang. Setelah jadi dilepas kembali, diangkut menggunakan truk dan dibawa ke Karawang untuk kemudian dirakit ulang. Apa yang saya lakukan di sisi kami, jadi di sisi kami waktu itu kita sudah sepakati nanti bentuknya seperti rumah panggung. Jadi saya bongkar bangunan yang lama, kemudian membuat umpak batu. Total ada sekitar 12 atau 16 umpak batu di masing-masing posisi yang nantinya akan jadi landasan tumpuan rumah kayu. Nah, kemudian saya juga ada menggali ulang dan membersihkan kolam ikan di bawahnya, karena nanti akan digunakan untuk pelihara ikan sebagai hiburan, serta saya juga menggali kolam ikan tambahan di depannya untuk tambahan tempat atau lokasi untuk pelihara ikan. Nah, ini yang saya lakukan, membuat umpak batunya disesuaikan dengan nanti tumpuan rumah kayu yang akan dibuat. Di sudut saya juga ada membuat toilet utama, itu memanfaatkan posisi di sudut sekaligus supaya mudah kalau suatu saat ada keperluan buat ke kamar kecil. Tinggi umpak batu ini cukup tinggi karena menyesuaikan dengan ketinggian view dari depan. Kalau terlalu rendah, nanti dia kayak nggak kelihatan dari luar. Jadi dia tinggi sekali dan saya bisa di kolongnya itu bisa jalan-jalan. Nah, setelah selesai rumah kayunya dirakit dan udah kelihatan bentuknya udah jadi, kemudian rumah kayu itu kemudian dilepaskan kembali, diangkut menggunakan 1 truk. Ini hebat sekali, cukup dengan menggunakan 1 truk dibawa dari Palembang langsung ke Karawang beserta dengan 3 orang tukang yang nanti akan berakit ulang di rumah kabin JJ Zahra di lokasi yang ditentukan. Nah, sampai di rumah kabin JJ Zahra, ini bangunannya kemudian diturunkan dan ditempatkan sesuai dengan rakitan atau bagian-bagian yang nanti akan diperlukan. Mungkin kalau saya sebagai teknisi, model teknisi bongkar tinggal, habis saya bongkar mungkin saya tinggal, nggak dipasang karena saya bingung cara pasangnya. Tapi tukangnya karena sudah pengalaman, dia bisa tahu nanti bagian-bagian mana saja yang akan didahulukan, bagian mana yang jadi tumpuan, serta bagian mana yang misalkan terakhir dipasang.
Nah, ini sudah jadi umpaknya. Umpaknya mulai dirakit, di atasnya itu ada balok kayu sebagai landasan. Kemudian baru dipasang tiangnya seperti ini. Butuh waktu tidak terlalu lama, sekitar 1 minggu, hingga seluruh bangunan ini bisa selesai dirakit dan dirapikan. Tio dari atas rumah kabin, waktu itu baru di traktor, sawah-sawah di depannya. Sampai ada yang kecapean waktu meninjau ke lokasi. Ini dindingnya sudah mulai dipasang, dirapatkan. Saat pembangunan memang suasana ya cukup berantakan, itu konsekuensi yang mesti diterima. Tapi kalau melihat proses yang dilakukan, saya cukup puas dengan proses pembangunannya. Tukangnya juga memang hebat, punya pengalaman, punya kapabilitas untuk merakitnya. Saya waktu itu sempat pikir, wah ini kalau seperti ini kelihatannya kurang rapi. Ternyata ya kalau belum jadi ya memang belum rapi. Kita mesti sabar dulu ngeliat prosesnya. Seperti ini kan kadang saya bingung, nanti tangganya seperti apa. Kemudian bawahnya ini kok seperti ini, kelihatannya kok nggak rapi. Padahal secara bangunan bentuknya mungkin sudah rapi. Kalau kita belum finishing, ya memang belum akan kelihatan rapi. Dan itu mesti dipahami. Ini adalah bonus beberapa video yang dikirimkan oleh pembuat rumah kayu waktu dirancang di Palembang.
sebagai bonus klip untuk melihat apa saja yang dilakukan di Palembang dan apa saja yang dilakukan di rumah kabin JJ Zahra. Jadi untuk zaman sekarang itu istilahnya jarak bukan suatu masalah, dan kenapa saya sampai ambil buatan dari Palembang ya karena memang sudah ada contoh atau sampel yang dilakukan. Nah ini waktu rakitan yang ada di sana. Jadi rakitan pun dibentuk seolah-olah udah bentuk jadi. Jadi bisa kelihatan pada saat dirakit pun sudah bisa kelihatan bentuknya seperti ini. Ini juga kalau dari secara ekonomi ini kan saling support masing-masing daerah. Jadi tidak masalah tinggal di daerah atau tinggal di tempat-tempat tertentu sepanjang punya kapabilitas. Dengan internet itu bisa menghasilkan peluang ekonomi yang bagus.